Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala ilaina khairal bashar. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus kepada kita manusia yang terbaik. Allah utus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Allah utus beliau sebagai basyiran wa nadhiran. Allah utus beliau sebagai sirajan munira, cahaya yang menerangi, sehingga kita akan melihat bagaimana dunia yang sebelumnya gelap gulita dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi terang benderang. Bagaimana ibunda Nabi Alaihi Salatu Wasallam tatkala melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat cahaya yang menerangi Syam. Ahibati fillah, kita mengetahui bahwa perjuangan Nabi Alaihi Salatu Wasallam sangatlah panjang. Beliau diutus menjadi seorang nabi tatkala umurnya 40 tahun. Kemudian setelah itu selama 13 tahun beliau berjuang menyampaikan agama Allah ini. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Antum bisa bayangin bagaimana Iqra turun di sebuah daerah yang tidak ada sekolahan di sana, di lembah yang dikenal dengan lembah kebodohan jahiliyah, orang-orang yang hidup di sana. Tapi di situ ada rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini. Iqra. Tatkala Iqra turun, beliau ketakutan, beliau menggigil, demam. Dan kita akan melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demam menggigil ketika beliau meninggalkan dunia ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa hari kemudian ada yang mengatakan selama 40 hari wahyu berhenti, tidak turun. Wahyu kedua yang turun adalah Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah engkau. Sudah selesai masa kemalasan, masa berselimut yang menunjukkan orang itu sedang lelah, sedang capek, mungkin sedang malas. Qum fa'anzir. Saatnya engkau bangkit untuk menyampaikan agama Allah ini. Dan Rasulullah SAW bangkit berdakwah. 3 tahun beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa beliau dakwah sembunyi-sembunyi? Bukan karena beliau takut, tidak. Tapi itulah wahyu ilahi yang datang kepada beliau. Dan di sini umat Islam harus belajar strategi bagaimana merencanakan dakwah itu sendiri, tidak asal-asalan. Andai kata awal dakwah itu terang-terangan, tentunya embrio dakwah ini akan dibunuh oleh orang-orang kafir tatkala mereka jumlahnya masih sedikit dan belum berpegang teguh dengan agamanya. Iman belum merasuk dan bercampur dengan jantung mereka. 3 tahun tuh Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di rumahnya siapa? Di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kenapa beliau memilih rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam? Dia adalah anak muda. Dan ketahuilah, pengikut Nabi rata-rata adalah anak muda. Yang tua-tua membangkang. Mereka sulit untuk meninggalkan tradisi mereka. Dan antum lihat umur Abu Bakar Siddiq ketika itu 38 tahun. Atau 37 tahun setengah. Umar bin Khattab 27 tahun. Utsman tidak jauh dari Abu Bakar Siddiq. Ali bin Abi Thalib, dia masih kecil sekali. Yang mengatakan umurnya 6 tahun sampai 8 tahun Ali bin Abi Thalib.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Beliau berkumpul di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam secara sembunyi-sembunyi. Dan Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ternyata rumah Al-Arqam bin Arqam ini berada di jantungnya musuh dakwah, Bani Makhzum, kampungnya Abu Jahal. Dan berada di sofa. Kita tahu sofa itu tempat yang ramai, sehingga orang tidak berpikiran bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan berkumpul di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi melakukan itu SAW. Setelah tiga tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah perintahkan untuk terang-terangan berdakwah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid. Engkau terang-teranganlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu, mengajak orang-orang kepada Allah. Dan itu terjadi setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, dan apa yang ditakutkan ternyata dirasakan oleh umat Islam. Kita jamaah nggak ada yang merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat-sahabat di awal Islam mereka. Siapa yang disiksa seperti disiksanya Bilal bin Rabah? Siapa yang dibakar punggungnya seperti dibakarnya Khabbab bin Arad? Siapa yang dibantai seperti dibantainya wanita yang bernama Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir? Demi apa mereka semua mendapatkan siksaan seperti itu? Demi la ilaha illallah. Kita sekarang yang sudah aman, kadangkala menjalankan Islam sesuai dengan yang diinginkan Nabi SAW berat. Iya, berat Ustaz. Dan Nabi SAW menjelaskan akan datang tuh suatu masa, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Akan datang tuh. Dan mungkin sekarang zaman. Kemudian 13 tahun berdakwah ternyata menemukan jalan buntu. Akhirnya mereka hijrah. Hijrah pertama ke Habasyah 2 kali. Setelah itu Nabi hijrah ke Taif sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hijrah ke Madinah, berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Belajarlah dari peristiwa hijrah. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita perlu belajar dari anak panah yang ditarik mundur ke belakang, tapi untuk melejit ke depan. Rasulullah SAW meninggalkan bumi yang paling dicintai Allah, meninggalkan Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musharrafah di kota Mekah Al-Mukarramah. Beliau ditarik mundur jauh selama 8 tahun kira-kira. Beliau ditarik mundur, tapi kemudian melejitlah Islam dari kota Madinah dan balik ke Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Beliau berangkat tidak dalam kondisi pakai ihram, karena beliau berangkat perang. Kemudian setelah perang melawan Hawazin dari Hunain, beliau mampir di Ju'rana dan beliau berihram dari Ju'rana. Jemaah, ana mau tanya nih, sebelum kita lanjutkan, berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah? Dan sebutkan kapan aja. Soalnya kalau angkanya doang, tebak-tebakannya. Nah, iya, 4 kali sebutkan. Tahun 6, 7, 8, 9. Tahun ke-10 beliau haji bersama semua istrinya. Iya, berarti 5 kali. 6, 7, 8, 9 plus haji. Hajinya kan qiran. Hajinya qiran itu haji sama umroh. Berarti 5 kali. 6, 7, 8, 9, 10.
kasih hadiah, kasih. Nah, iya, tahun ke-6 Hijriah Rasul SAW berangkat umrah tapi nggak boleh masuk Mekah. Itu yang dikenal dengan Hudaybiyah. Beliau tahallul di sana. Tahallul. Kemudian setahun kemudian beliau balik ke Mekah atas perjanjian yang dibuat. Itu tahun ke-7 Hijriah. Kedua kali. Yang ketiga kali ketika Hudaybiyah, ketika Fathu Makkah dari Ju'rana, itu yang ketiga kali. Yang keempat ketika haji tahun ke-10. Karena tahun ke-9 Rasulullah SAW nggak berangkat ke Mekah. Tahun ke-9 Nabi SAW mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pelaksanaan haji pada tahun itu. Dari tahun ke-10 beliau haji yang dikenal dengan haji wada. Dan haji itu qiran, mencampurkan umrah dengan haji sallallahu alaihi wasallam. Setelah kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji, beliau jatuh sakit. Peristiwa itu di akhir bulan Safar atau di awal bulan Rabiul Awal. Kita sekarang berada di awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira 1428 tahun yang lalu, seperti bulan ini, Nabi SAW sakit pada tahun 11 Hijriah. Beliau sempat meminta kepada Maula, mantan budaknya, Muwaihibah, Abu Muwaihibah, untuk menemaninya mengunjungi kuburan Baqi di tengah malam. Semalam kita sampaikan bahwa Nabi SAW terkadang mengunjungi Baqi di malam hari. Pernah beliau mengunjungi Baqi sendirian di malam hari. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala kehilangan Nabi. Dicari, Nabi nggak ada. Ternyata Nabi di Baqi. Dan sebelum meninggal dunia, dalam kondisi beliau mulai sakit, beliau minta didampingi Abu Muwaihibah untuk mengunjungi Baqi di tengah malam. Karena beliau mendapatkan perintah untuk memohonkan ampunan bagi penghuni Baqi. Setelah itu pulang dari Baqi, sakit yang ditimpa Nabi SAW semakin menjadi-jadi. Namun beliau tetap bermalam secara giliran di rumah istri-istri. Dan akhirnya beliau tidak tahan lagi. Ketika beliau berada di rumahnya Maimunah bintul Harith, beliau memanggil semua istrinya. Lalu beliau bermusyawarah dengan mereka, minta keridhaan mereka. Antum lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau berusaha untuk berlaku adil dengan istri-istri. Dan ini pelajaran penting untuk orang-orang yang menikah lebih dari satu, atau yang ingin menikah lebih dari satu. Ingat, kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, haram kau kawin lagi. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kau takut, khawatir nih ada perasaan kayaknya aku nggak bisa berbuat adil, lalu kau maksa nikah lagi, maka haram pernikahan itu. Walaupun pernikahan itu sah, karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu. Dan bayangkan bagaimana Rasulullah SAW sempat mengharamkan madu. Allah tegur. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Apa tujuannya Nabi? Tabtaghi mardata azwajik. Nabi hanya ingin semua hati istrinya senang. Udahlah, kalau memang madu ini bikin ribut, ya udah aku haramkan sudah. Sampai seperti itu Rasul SAW menjaga hati istri-istri, menjaga perasaan mereka. Maka tatkala beliau sakit, beliau kumpulkan istri-istrinya di rumah Maimunah, lalu beliau meminta agar mereka ridha. Beliau dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala. Dan semua istrinya ridha.
Dia tuh Nabi SAW, utusan Allah. Kadang-kala muncul suami-suami yang ya kalau kau mau kayak gitu, seperti ini aku membagi, kalau enggak cerai. Nabi enggak SAW, didudukkan dan minta kerelaan mereka. Kemudian beliau dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkepanjangan, dan riwayatnya kekasih yang tingkatannya lebih daripada Al-Habib. Ada Habib, ada Khalil. Khalil tuh kekasih yang Masya Allah, udah gak ada yang melebihi. Dan antum lihat bagaimana Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil, dan diuji Nabi Ibrahim atas cintanya. Disuruh meninggalkan anaknya karena tidak boleh ada bagian hatinya yang kemudian diberikan kepada anaknya. Setelah itu anaknya besar, disuruh menyembelih anaknya untuk membuktikan kebenaran cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai Khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilnya. Andai kata aku menjadikan seorang dari umatku Khalil, maka Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ala, ingat nih kalian, fala tattakhidul qubur masajid. Jangan jadikan kuburan itu masjid-masjid. Dan Nabi SAW di masanya dimakamkan para sahabat di Uhud, dimakamkan para sahabat di Baqi, tapi tidak ada masjid dibangun di sana. Di atas kuburan para sahabat nggak ada. Masjid tidak dibangun di atas kuburannya Utsman bin Affan, di atas kuburan istri Nabi, di atas kuburan putri-putri Nabi, nggak ada. Kuburannya kuburan. Dan Nabi mengatakan, aku melarang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berpesan agar orang-orang Ansor diperhatikan. Lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit keras, ya, Masya Allah, beliau sudah nggak bisa berdiri lagi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, asallan nas, ketika itu sholat isya kira-kira. Beliau mengatakan, orang-orang udah pada sholat. Faqalu la, mereka belum sholat. Hum yantaziruna ya Rasulullah, mereka sedang menantimu wahai Rasul SAW. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, da'u lima'an fil mikhdab, taruh buat aku air di tempat untuk nyelup baju atau apa. Lalu ditaruh air di situ. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kami melakukan apa yang diminta oleh Nabi alaihissalam. Dan Nabi mandi SAW dari wadah tersebut. Lalu beliau bangkit hendak menuju ke masjid. Kemudian beliau pingsan. Kemudian beliau siuman. Beliau bertanya lagi, asallan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat? Faqalu la, belum. Hum yantaziruna ya Rasulullah, mereka menantimu wahai Rasul SAW. Bayangkan bagaimana kecintaan para sahabat. Ditunggu Nabi SAW. Mereka berharap Nabi bisa menjadi imam buat mereka. Lalu Nabi mengatakan lagi, ba'u lima'an fil mikhdab, kasih air lagi, aku mau mandi. Dan beliau mandi. Setelah itu beliau bangkit berdiri dan beliau pingsan lagi. Kemudian beliau siuman kembali. Ini yang kedua nih. Lalu beliau bertanya, asallan nas, orang udah pada sholat? Mereka mengatakan, la ya Rasulullah, hum yantaziruna, belum Nabi SAW, mereka sedang menantimu. Lalu Nabi mengatakan, ba'u lima'an fil mikhdab, taruh air lagi, aku mau mandi. Lalu Nabi mandi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Beliau mandi dan ketika mau berdiri beliau pingsan lagi. Kemudian ketika siuman lagi beliau tanya, asallan nas, orang udah pada sholat belum Nabi SAW? Mereka menanti. Lalu Nabi mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bina, sudah,
3 kali beliau berusaha untuk bangkit. Dan kalau kita tahu sakitnya Nabi SAW, Ibnu Mas'ud itu pernah memegang tubuh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, kau itu sakitnya parah banget, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Inni u'aku wa'kan rajulaini minkum. Sakitku itu sakitnya 2 orang di antara kalian. Ibnu Mas'ud mengatakan, ahadza li anna laka ajrain ya Rasulullah. Apakah ini karena kau akan dapat pahala double? Iya, kata Nabi SAW. Parah sakit Nabi SAW. Dan kita tahu, mati mendadak dan mati tidak mendadak itu bukan tanda husnul khatim atau su'ul khatim. Tapi orang yang dalam kondisi soleh dia mati mendadak, mudah-mudahan husnul khatim. Tapi orang yang dalam kondisi tidak soleh mati mendadak, dia tidak sempat bertobat. Rasulullah SAW Allah kasih sakit sehingga beliau masih bisa berkomunikasi dengan para sahabatnya. Beliau tidak mati mendadak alaihissalam. Kemudian beliau menyuruh Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Abu Bakar itu orang yang sangat peka hatinya. Wa idza qara'al Qur'an la yamliku dam'a. Kalau baca Quran mesti netes air matanya. Falau amarta ghaira Abi Bakar. Kalau kau suruh selain Abu Bakar, kau suruh Umar. Aisyah mengatakan itu karena takut orang-orang nanti beranggapan sial dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar suaranya yang terdengar dia jadi imam, mungkin orang-orang jadi, oh kayaknya Nabi meninggal dunia. Maka Aisyah takut. Maka dia minta supaya Umar disuruh. Rasulullah SAW akhirnya marah. Beliau mengatakan, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar datang. Berulang kali Nabi nyuruh itu. Ketika Abu Bakar datang, Abu Bakar menyuruh Umar. Umar, kau yang jadi imam. Kata, nggak mungkin aku maju ke depan. Kau yang disuruh sama Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Beberapa hari sholat itu Abu Bakar yang menjadi imam radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya pada suatu hari ketika Abu Bakar sedang memimpin jamaah sholat, Rasulullah SAW merasa kok badannya agak enakan. Maka dia minta kepada para sahabatnya untuk dipapah ke masjid. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ka'anni anzuru rijlaihi tahuttani fil ardi minal wajh. Nabi itu dipapah nggak bisa berdiri, kakinya itu menggaris garis di masjid itu. Diseret Nabi alaihissalam dipapah. Kemudian beliau diberdirikan di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar mau mundur, nggak boleh, kau tetap di tempat. Akhirnya Abu Bakar bermakmum kepada Nabi alaihissalam dan para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehari sebelum wafatnya Nabi alaihissalam, beliau membebaskan budak-budaknya dan bersedekah dengan beberapa dinar, antara 7 sampai 9 dinar yang beliau miliki. Lalu beliau mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma tarakna shadaqah. Kita para nabi tidak diwarisi, yang kita tinggalkan itu jadi sedekah. Pada hari wafatnya Nabi SAW, hari Senin nih, para sahabat itu dikejutkan dengan tirai di rumah Nabi SAW yang tersingkap. Para sahabat melihat wajah Nabi SAW ketika itu mereka sedang sholat subuh. Beliau tersenyum. Hampir saja Abu Bakar itu mundur masuk ke dalam shaf karena dipikirnya Nabi mau masuk untuk menjadi imam. Dan para sahabat hampir terfitnah karena gembira mereka, Nabi kayaknya ini mau bangkit, ini udah sembuh Nabi alaihissalam. Ternyata Nabi melambaikan isyarat agar sahabat melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholat mereka. Kemudian beliau masuk ke dalam kamarnya dan menutup tirainya alaihissalam. Di hari itu, tepatnya di waktu duha, Rasulullah SAW hari Senin nih, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah,
Rasulullah SAW memanggil putrinya yang bernama Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha. Tak lama kemudian Fatimah datang. Rumahnya Fatimah ini nempel sama rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Nempel. Bahkan dikatakan ada jendela yang menyambungkan antara rumah Nabi dengan rumah Fatimah sallallahu ala nabiyina wasallam. Fatimah datang. Aisyah menceritakan Fatimah datang berjalan seperti jalannya Rasulullah SAW. Persis. Kemudian ketika Nabi melihat Fatimah, beliau mengadakan marhaban kepada putrinya yang tercinta. Setelah itu disuruh duduk Fatimah di sebelah kanan Nabi atau di sebelah kiri. Lalu Nabi SAW berbisik sesuatu kepada Fatimah sehingga Fatimah menangis. Kemudian sekali lagi Rasul SAW berbisik kepada Fatimah dan Fatimah tertawa. Lalu Aisyah yang ada di sana ingin tahu, penasaran dengan apa yang dibisikkan. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Fatimah mengatakan, nggak mungkin aku menebarkan rahasia Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, baru Fatimah bercerita bahwa bisikan pertama itu mengatakan Nabi SAW kalau beliau akan wafat di sakitnya itu. Jadi sakit itu tidak berakhir dengan kesembuhan, tidak. Sakit itu berakhir dengan kematian. Adapun bisikan yang kedua, Rasul SAW berbisik, kalau orang pertama dari keluarganya yang akan bergabung dengan beliau adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan betul, kira-kira 6 bulan setelah wafatnya Rasul SAW, Fatimah menjemput ayahandanya. Para jemaah, semua putri Nabi itu pahalanya ada di kitab Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka meninggal sebelum Nabi meninggal. Artinya Nabi alaihissalatu wassalam bersabar dan bersedih tinggal mati dengan putri-putrinya. Kecuali Fatimah, Nabi alaihissalam kematiannya ada dalam buku catatan kebaikan Fatimah karena dia bersabar ditinggal mati oleh ayahandanya yang tercinta. Ahibati fillah, tatkala Fatimah melihat kondisi Nabi alaihissalam semakin memburuk, Fatimah mengatakan, wa karba ala abata, kata dia, alangkah beratnya penderitaan ayahku. Dilihat tuh anak bagaimana penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Fatimah, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Ini hari terakhir ayahmu menderita. Wallahi jamaah, kehidupan dunia ini isinya penderitaan sebenarnya. Kebahagiaannya bercampur dengan kesedihan, dengan kesengsaraan. Bayangkan Nabi SAW merasakan sakit yang parah beliau. Beliau tuh Nabi SAW. Kenapa beliau tidak dicabut tanpa sakit? Selesai. Sekali lagi, Nabi ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya agar mereka bersabar menghadapi sakaratul maut. Dan tidak boleh seorang mengharapkan kematian karena sakit yang menimpanya. Di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada wadah air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut lalu mengusap wajahnya seraya berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kematian itu ada sekaratnya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Siddiq masuk menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan Nabi bersandar di dadanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdurrahman ketika itu membawa siwak. Dia sedang bersiwak.
Dan Rasulullah SAW memandang kepada siwak. Beliau ngomong udah susah, sampai berat akhirnya beliau berbicara. Beliau melihat Abdurrahman bersiwak, Aisyah melihat pandangan Rasul SAW kepada siwak itu. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW, kau mau aku ambilkan siwak itu? Nabi mengatakan iya. Lalu diambil tuh siwak dan digigit. Kita tahu siwak itu ada apa namanya jemaah? Yang kayak anunya sikat gigi itu, sabut ya. Iya, sabutnya itu sama Aisyah digigit, dibuang. Bekasnya Abdurrahman itu dibuang, digigit. Setelah itu beliau lembutkan lagi buat Nabi SAW. Diambilkan yang baru dari dahan yang baru itu, digigitkan lalu diberikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi bersiwak dengan model yang paling indah pada waktu itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah beliau bersiwak, Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersama ar-rafiqul a'la, bersama orang-orang yang baik, dengan nabi-nabimu yang telah mereka meninggal dunia, bersama mereka yang ada di atas sana. Peristiwa itu terjadi pada puncak duha atau sudah masuk di pertengahan siang. Ketika Nabi SAW tangannya perlahan-lahan jatuh, ketika itu Fatimah mengatakan, Ya abata ajaba rabban da'a, Ya abata man jannatul firdausi ma'wa, Ya abata ila Jibril nan'ah. Dia mengatakan, wahai ayah yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, wahai ayah yang surga Firdaus menjadi tempat kembali, wahai ayah kepada Jibril kami mengabarkan atas wafatmu. Dan Nabi SAW meninggal dunia. Apa yang terjadi? Kota Madinah jadi gelap gulita. Wallahi, Anas bin Malik bercerita, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah SAW, di hari ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, adha'a minha kullu syai', segala sesuatu di Madinah itu bercahaya, segala sesuatu, mau itu pohon, mau itu rumah, mau itu apa, bercahaya dengan datangnya Nabi SAW. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai', ketika beliau meninggal dunia semuanya gelap gulita. Dalam riwayat beberapa riwayat disebutkan sampai kita itu nggak bisa melihat tangan kita sendiri, gelap cuma. Mereka ditinggal mati oleh Rasul. Apa kata Anas? Wa ma nafatna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna khul. Kita kok masih nggak percaya Nabi udah meninggal dunia. Kita meniupin tangan kita habis menguburkan Nabi alaihi salatu wassalam, kita masih nggak percaya. Jadi jemaah, kalau ada orang yang kena musibah yang besar, ingatlah dengan musibah ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ketika orang-orang pulang dari menguburkan jenazah. Dan kita tahu jenazah Nabi 3 hari tidak dikubur, karena mereka bingung, mereka shock. Sampai akhirnya dipilih Abu Bakar menjadi khalifah, lalu dimakamkan Nabi alaihissalam. Ketika orang habis menguburkan jenazah, Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Anas, mengatakan, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tega menutupi jasad Nabi dengan tanah, itu tega kan? Tapi itulah syariat. Mereka tidak ingin menutupi jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Tapi Allah sudah mengatakan, innaka mayitun wa innahum mayitun. Kau akan mati, kau mayit, dan semuanya bakal mati. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Dan kejadian setelah Nabi alaihissalam wafat itu, ketika bingung di Masjid Nabawi,
Umar sampai nggak percaya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, masuk menyumpai Nabi SAW. Dia cium, dibuka tuh wajah Nabi SAW, dicium pipi dan keningnya. Lalu Abu Bakar mengatakan, tibtahiyan wa mayyitan ya Rasulullah, engkau hidup mati selalu baik ya Rasulullah. Lalu mengatakan Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak mati. Ahibati fillah, beliau pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Beliau telah menyelesaikan segala tugasnya dengan sempurna. Risalah Allah telah disampaikan kepada semua umat manusia. Beliau tidak mewariskan emas dan perak, namun beliau mewariskan ilmu. Beliau tidak mewariskan emas dan perak, beliau mewariskan ilmu. Kita ini sekarang berusaha untuk mencari ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW, dan amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Jangan malas untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan bosan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa kullama dzakarahu al-dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih sejumlah butiran pasir di lautan, sebanyak bintang-bintang di angkasa, sebagaimana engkau telah bersolat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Allahumma salli alaihi wa sallim tasliman mazida. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin mencintai Nabi SAW, dan kita bersiap-siap untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Anda serahkan kepada Ustaz Husnul Yakin. Falyatafaddal mashkuran ma'jur.